Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabda, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabda, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabda, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabda, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan Yesus, kini hati kami sudah menjadi milik-Mu. Sebagaimana Tuhan di dalam baptisan kudus dan perjamuan kudus, kami boleh mengambil bagian di dalam anugerah keselamatan hidup kekal yang Tuhan sudah berikan. Karena itu Tuhan, Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami semuanya boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang beribadah di gereja maupun yang juga beribadah secara online di rumah, semoga kita semuanya tetap di dalam sehat sukacita senantiasa. Karena hanya kesehatan, sukacita, gembira di dalam keluarga dan gerejalah kita bisa menikmati kehidupan ini. Sebab kebahagiaan itu menjadi barang yang langka pada zaman sekarang ini. Karena kita membutuhkan kebahagiaan, damai sejahtera dalam bahasa Alkitab. Karena itulah kita rindu juga disapa oleh firman Tuhan pada minggu pertama setelah Trinitatis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Mari kami ajak kita membuka Alkitab kita, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang ketiga. Dimulai dari ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-29. Di sini kita mau melihat inti dari penekanan pengajaran Rasul Paulus. Kalau kita sudah menemukannya, kami mau mengajak kita membacanya secara bergantian. Demikian juga jemaat yang sedang beribadah di rumah, mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini, supaya kita juga boleh dituntun berjalan di minggu setelah Trinitatis yang pertama ini. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai 29, kami minta juga nanti Bapak Ibu prokantor untuk mewakili jemaat sehingga pembacaan kita juga bisa bersama-sama saling bergantian. Di bawah perikop yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, hukum Taurat atau janji. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tentu kita sudah diberikan pengajaran tentang Trinitatis atau Tritunggal dalam ibadah minggu yang lalu, dalam seminar juga oleh Bapak Pendeta Anwar Chen. Kita masuk di minggu Trinitatis atau Tritunggal. Kenapa kita memperingati dan merayakan ibadah Trinitatis atau Tritunggal yang pertama setelah minggu yang lalu? Karena kita diingatkan
Allah yang dikenal sebagai Bapa sudah menjadi manusia yang kita rayakan dalam Natal dan juga Paskah, dan dia sudah naik ke surga dan sudah mengutus Roh Kudus. Lengkaplah 3 pribadi dalam satu hakikat itu. Jadi sudah kita lihat bagaimana peran, sehingga setelah itu digenapi, Roh Kudus turun, kita masuk di minggu Trinitatis atau ketritunggalan Allah. Makanya kita masuk kepada minggu pertama setelah Trinitatis. Jadi kita mengingat, berarti setelah kita ingat, kita percaya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa, masuk kita ke minggu. Bagaimana kita mengingatnya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kenapa dituntun dengan minggu pertama ini dengan nas Galatia. Apa yang terjadi Inang di jemaat Galatia pada waktu itu? Sehingga Paulus harus kirim surat ini supaya orang-orang Kristen yang di Galatia kembali disegarkan pengetahuan dan praktek imannya di dalam gereja. Berarti ada persoalan di jemaat Galatia pada waktu itu. Ada persoalannya, itu bisa kita baca dari pasal 1, ya kan? Pasal yang kedua, pasal yang ketiga. Apa persoalannya? Persoalannya adalah ada pengajaran yang dipraktekkan lagi masih dalam nuansa pengajaran keyahudian. Apa itu? Orang Kristen yang mau menjadi orang yang di luar Yahudi yang mau menjadi Kristen, dia harus lagi melakukan ritual budaya keyahudian. Gak fair dong. Masa dia bukan orang Yahudi tapi harus mengikuti peribadahan praktek orang Yahudi. Paulus mau memberikan pengajaran untuk meluruskan hal itu. Karena itulah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, persoalannya adalah persoalan terjadi lagi praktek sunat. Rian, sudah disunat belum? Belum. Karena memang itu bukan bagian dari pengajaran Injil yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena itulah kenapa orang Kristen, khususnya orang Batak, tidak disunat. Tetapi memang kita menyadari perspektif sunat itu di zaman sekarang itu sudah lebih kepada tujuan kesehatan. Itu yang sering. Sehingga sekarang ada banyak juga orang Kristen disunat. Itu faktor kesehatan. Bukan hanya laki-laki. Perempuan juga ada banyak hal yang sekarang berkembang dalam dunia kesehatan. Untuk mencegah bagaimana kita menjaga tubuh dan alat reproduksi itu. Jadi persoalan yang terjadi adalah persoalan sunat, persoalan bagaimana mereka harus membawa persembahan, persepuluhan, dan dibaptis. Itu yang terjadi. Ketiga hal ini menjadi sorotan bagi Paulus. Tetapi Paulus tidak menyangkal bahwa baptisan itu bagian yang penting. Tapi yang dua tadi tak perlu harus dipaksakan. Kalau orang sudah dibaptis, cukup dia dibaptis. Gak perlu harus disunat, gak perlu harus melakukan bawa-bawa persembahan, persepuluhan seperti orang-orang Yahudi. Nah, cerita tentang jemaat Galatia ini mirip sekali dengan film yang sedang viral sekarang di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kami harus beritahu ketika kami juga sudah menonton film yang ngeri itu, saya tertawa setengah mati gitu ya, terbahak-bahak karena sepertinya saya menonton diri saya sendiri dan tiba-tiba saya juga harus menangis. Berhasil memang film itu membuat kita tertawa, membuat kita menangis, dan kita mengambil pesan moral dari film itu.
Ada yang sudah nonton. Saya kemarin mendengarkan khotbah Pak Pendeta Anwar Chen, bagi yang belum nonton harus nonton katanya. Kami jadi penasaran gitu ya. Apa sih pesan moral film itu? Siapa tokoh anak yang diceritakan dalam film itu, ibu-ibu? Domu. Yang kedua, yang pelawak di Jakarta, Gabe. Bukan Gabe Simanjuntak ya. Itu nama dalam pemeran film. Yang ketiga, Sahat. Ini adalah seorang mahasiswa di Jawa. Yang terakhir siapa? Sarma. Sarma itu bahasa Batak, Sarma. Gitu. Artinya lengkap lah. Makanya si perempuan itu menjadi pelengkap. Saya mau sampaikan 3 poin dari film itu, supaya kita bisa melihat apa pesan moral dari film itu. Yang pertama, pesan moral dari film itu adalah orang Batak yang merasa budayanya paling hebat di kampung halaman. Nih orang Batak harus perhatikan ini. Orang Batak yang merasa budayanya paling hebat di kampung halaman, anaknya berhasil kerja di Bandung, hebat kuliah hukum di Jakarta, kemudian jadi artis. Dan yang ketiga, berhasil kuliah KKN di Jawa Tengah. Itu seolah-olah menjadi ukuran keberhasilan bagi si Bapak Domu itu. Sehingga dia mau memaksakan anak-anaknya seperti yang dia mau. Terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan. Apa perselisihannya? Berujung kepada anak-anaknya tidak mau pulang ke rumah gara-gara bapaknya itu seorang yang otoriter, yang keras. Nelfon aja pun gak mau. Bahkan dimatikan sama bapaknya. Ini pelajaran pertama. Nanti kita mau lihat apa hubungannya dengan iman Kristen. Saya melihat dari pesan film itu adalah akhirnya si bapak ini yang keras ini mendidik anaknya, akhirnya dia sadar sesadar-sadarnya tidak ada gunanya dia hidup di dunia ini kalau dia seorang diri. Sampai istrinya pun sungguh-sungguh yang tadinya pura-pura mau cerai, tapi akhirnya pulang ke kampung, ke rumah orang tuanya. Sehingga si bapak ini betul-betul hancur. Bayangkan seorang bapak, hancur, istri dan anak-anaknya tidak lagi tinggal di rumah. Dan dia menangis ketika dia pulang ke rumah mamanya sendiri. Di situ saya menangkap sebuah pesan yang sangat bagus. Kenapa? Karena ternyata si bapak yang keras tadi mau mengakui kesalahannya, aku gagal, Mak, sebagai seorang bapak. Ini bagus, ada pengakuan dosa. Ada banyak bapak-bapak orang Batak selalu merasa benar, gak mau mengaku dosa. Saya holani mana terus nasi tong. Ini harus didoakan supaya bertobat. Dia mengaku dosanya, dia gagal mendidik anak-anaknya. Sebuah pertobatan menghasilkan perubahan. Apa yang terjadi? Dia mau menjemput istrinya. Ada adat, ada harga yang dibayar. Apa itu? Dia harus bawa keluarga datang. Tetapi setelah dia datang, apa yang terjadi? Sang istri bilang, karena ini adalah bagian dari potongan cerita yang tidak diperlihatkan dalam film itu, tapi nanti endingnya, dia bilang, bukan keluargamu yang kutunggu untuk datang menjemput saya pulang. Tapi siapa? Anak-anaknya. Wow, luar biasa. Perubahan itu membuat Bapak Domu ini menyadari apa kesalahannya. Tidak ada artinya menjadi keluarga yang terhormat, keluarga yang dibilang berhasil, tapi ternyata di dalam keluarga itu mengalami kehancuran. Akhirnya apa? Dia ingat pesan istrinya, dia datangi anak-anaknya. Pesan yang kedua yang mau saya bilang adalah, akhirnya si bapak ini terbuka pikirannya untuk menerima perbedaan. Yang pertama tadi dia sadar bahwa bukan budaya Batak itu yang menjadi superioritas.
yang di atas dari budaya yang lain. Tapi dia membuka pandangannya. Dia datang menjumpai calon Bapak Ibu, ada yang nonton kah? Yang belum nonton, kita harus nonton rame-rame ini. Karena memang ini pelajaran moralnya sangat bagus. Dia datang menjumpai parumainnya. Boru Bandung. Teringatlah kita film Pariban dari Bandung. Berbahagialah orang Batak di sini yang mendapatkan istri atau pariban dari Bandung ya. Apa pesannya dari situ? Dia pergi ke Bandung, dia jumpain calon parumainnya ini, dan ternyata calon parumainnya ini juga orang yang terbuka. Dia mau nanti pesta pernikahannya dengan budaya Batak. Akhirnya itu membuat si bapak tersadar, siapa yang ngajarin kau? Bang Domu. Ternyata dia akhirnya bangga dengan anaknya yang mengharapkan juga hal yang sama seperti yang dia harapkan. Dalam film yang selanjutnya diperlihatkan juga dia pergi ke Jakarta menjumpai anaknya sang pelawak. Apa dia bilang? Tadinya dia benci menolak profesi anaknya sebagai seorang artis. Apa itu? Dia mau anaknya adalah seorang sarjana hukum. Hati-hati, ini pelajaran moral. Jangan paksakan keinginan kita untuk anak-anak kita. Ini pelajaran ini. Saya hanya mengerti kenapa dulu juga keluarga opung tulang bapak tua marah ketika saya jadi pendeta. Wahame jadi paditai. Mana bisa dia nanti nolong adik-adiknya? Karena dia paupu pangkuaran. Coba, mama saya menangis dengan itu. Jadi saya bisa bayangkan si Sahat itu, yang nomor 2 siapa itu? Gabe, dia ditolak oleh bapaknya. Kenapa ditolak? Karena bapaknya mau dia jadi seorang pengacara. Tapi si Gabe ini punya talenta menjadi seorang pelawak atau seorang stand up komedian. Dan dia terkenal. Akhirnya dia berdamai dengan dirinya. Dia menerima kesuksesan anaknya itu pun kesuksesan yang berguna baginya. Tidak seperti apa yang dia paksakan. Coba, itu film yang kedua. Pesan yang kedua. Yang ketiga ini yang membuat saya kelepek-kelepek. Apa itu? Mereka pulang ke rumah mau membahas perceraian bapak dan mamanya. Dan di ending dari klimaks perdebatan itu adalah ributlah antara Pak Domu dengan Mak Domu, dan Mak Domu bilang, kau ajari aku bohong, kulakukan. Dengan gayanya Tika Panggabean itu. Sekarang aku mau bilang, tadinya bohong, sekarang sungguh-sungguh. Aku mau kita selesai. Dan itu membuat anaknya bertanya, bohong apa mak maksudnya mak? Akhirnya mamanya cerita, iya, bapakmu yang merekayasa supaya kami pura-pura cerai, supaya kalian bisa pulang. Dan supaya dia bisa bicara sama kalian, supaya kalian jangan memilih keputusan yang kalian sudah ambil itu. Wah, disinilah meledak. Di sini puncak dari cerita itu yang menurut saya berhasil membuat orang Batak berkaca, bercermin. Apa itu? Kemudian anak-anak itu berani berdebat sama bapaknya. Pak, aku sudah besar, sudah dewasa, aku berhak menentukan pernikahanku sendiri. Yang nomor 2, Gabe juga bilang, aku berhak menentukan apa pekerjaan dan profesiku. Yang nomor 3 juga bilang begitu. Saya mendapatkan pengajaran dari, siapa nama bapaknya yang di Jogja itu, di tempat dia tinggal itu, aku justru mendapatkan pembelajaran dari bapak yang tempat dia tinggal di Jogja itu. Di situ meledak. Dan kemudian mereka menyalahkan itonya. Disinilah saya mau menyampaikan sebuah kritik. Apa itu? Ternyata perempuan selalu mendapatkan perlakuan yang tidak pantas di dalam budaya Batak. Apa mereka bilang sama perempuannya? Dek, berani kau berbohong sama aku ya? Kalau bapak dan mama yang telepon, aku nggak percaya.
Tapi karena kau yang telepon aku percaya. Tiga-tiganya marah dan menyesal pulang gara-gara ditelepon sama itonya, si Sarma. Apa yang terjadi? Sarma menangis, dia berbalik, dia peluk mamanya. Mak, tadi aku hormat sama mama. Tapi karena aku lihat mama udah berani melawan bapak, sekarang pun aku berani melawan. Dia bicara. Dia memberikan pesan moral kepada abangnya, Domo, adiknya Gabe, dan juga satu lagi siapa Inang? Sahat. Bayangkan, dalam film itu dia bilang, abang ingat apa pesan abang sama aku? Tapi kalian semua tidak ada yang peduli. Kalian tidak ada yang peduli. Bahkan dia bilang seharusnya dia mau jadi seorang chef kuliah di Bali, tapi dia tinggalkan itu hanya karena hormat sama bapaknya, dan kemudian dia harus putuskan hubungannya dengan Immanuel karena berbeda suku dengan yang diminta oleh bapaknya. Saya terdiam menonton film itu. Luar biasa pesannya. Karena si Sarma ini pacaran dekat dengan laki-laki lain tapi bukan orang Batak. Anaknya yang paling besar itu mau menikah dengan Boru Bandung. Itu membuat kita sadar. Akhirnya saya mendapat pesan dari situ. Si Bapak Domo ini merubah cara pandangnya. Dia menerima perbedaan. Dia menerima suku-suku lain. Ini otokritik sama orang Batak. Orang Batak itu jangan merasa kita harus dihormati orang lain. Kita juga harus hormati suku lain. Coba bayangkan, kenapa orang Batak diterima di Bandung? Kenapa orang Batak diterima di Jogja? Bahkan anaknya, si Sahat itu dicintai selama dia KKN kuliah. Itu yang membuka mata bapaknya, sehingga dia begitu bangga dengan anak-anaknya. Saya tangkap pesan moral dari situ adalah budaya Batak berani membuka diri untuk menerima budaya-budaya lain. Jangan anggap budayamu paling hebat. Karena itulah di GKPI juga bukan budaya Batak yang menjadi penting. Indonesia. Makanya ada banyak orang Sunda, ada banyak orang Jawa, ada banyak suku-suku lain yang bukan hanya Batak di Indonesia. Karena kita gereja Kristen Protestan Indonesia. Itu pesan moral yang saya tangkap dari film itu, supaya kita tahu. Dan yang ketiga, kita belajar untuk bagaimana mempraktekkan keterbukaan itu di tengah keluarga. Jadi jangan takut, bapak-bapak yang bertengkar sama anaknya nggak akan diracun ya, nggak akan diracun. Kita bisa lihat dalam makan itu ada kehangatan. Kenapa film itu diakhiri dengan makan bersama? Itulah budaya Batak, di Gijang Sipanganon. Selalu persoalan itu harus diselesaikan di dalam tradisi makan. Itu budaya Batak. Makanya saya langsung dapat pesan, wow luar biasa film ini. Kita dibuat bercermin. Bagaimana kita sebagai orang yang berbudaya, bisa enggak kita menerima orang lain? Itu juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Galatia. Orang-orang Kristen Yahudi merasa mereka karena sudah Kristen, hei kau mau Kristen, ikuti budaya kami. Kau harus disunat. Kau harus bawa persembahan. Kau harus dibaptis. Mereka merasa sebagai orang Kristen Yahudi sudah paling baik dari yang bukan Yahudi kalau mau jadi Kristen. Ini keliru. Makanya Paulus bilang, tidak. Sekalipun orang yang bukan Yahudi mau menjadi Kristen, kalau dia sudah dibaptis, maka dia itu sudah dimateraikan di dalam Yesus Kristus. Itu pengajaran Paulus yang pertama. Jadi bukan lagi melakukan hukum Taurat yang menjadi kunci kita menjadi milik Kristus. Karena hukum Taurat itu diberikan
sebagai penuntun untuk bisa menerima iman di dalam Yesus Kristus. Karena itulah kenapa Paulus mengatakan pada ayat yang ke-23, supaya kita mengerti sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Supaya orang yang melakukan hukum Taurat, dia tidak binasa. Dia harus melakukan apa yang menjadi ketentuan hukum Taurat. Karena memang mereka sudah berdosa. Mereka bangsa yang berdosa, dikasih hukum Taurat. Tetapi ketika iman, ketika Kristus itu sudah datang, dia membuka jalan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka siapa yang mau datang untuk dibenarkan oleh Tuhan Yesus, dia harus beriman kepada Tuhan Yesus. Karena itulah Paulus mengulangi kembali apa yang menjadi kesaksian para rasul, bahwa orang-orang yang beriman kepada Kristus disebut juga anak-anak Allah, anak Abraham. Karena Abraham pun, karena beriman dia kepada Allah, dia percaya sesungguhnya kepada Allah, itu yang membuat dia dikasihi Allah. Maka siapa yang beriman kepada Yesus Kristus, seperti Abraham beriman kepada Allah, dia juga disebut anak Allah. Ini logika yang dipakai oleh Paulus untuk mengajarkan mereka. Jadi kalau engkau sudah menjadi anak Allah di dalam Kristus, tak perlu lagi kau harus disunat. Enggak perlu lagi kau harus melakukan ritual-ritual keyahudian, karena bukan itu ukurannya. Dan inilah teologi Paulus, bahwa orang selamat karena kasih karunia yang harus direspon dengan iman. Sekali lagi, orang selamat karena kasih karunia, dalam bahasa Latin disebut sola gratia, harus direspon dengan iman, bukan hukum Taurat. Sehebat apapun orang melakukan hukum Taurat, dia akan jatuh kepada dosa. Kenapa? Karena itu kekuatan daging yang tidak bisa kuat melakukan hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini, jangan lupa tidak beribadah, jangan menyebut nama Tuhan. Bisakah kita lakukan itu, ibu, bapak, setiap hari? Tidak bisa. Kita bisa jatuh karena hukum Taurat. Karena itu Paulus bilang, karena kasih karunialah, karena anugerah, kita diselamatkan. Karena itu berimanlah kepada kasih karunia itu. Dan hiduplah dalam pengajaran Injil. Itu yang disebut sola gratia, sola fide karena iman, dan Alkitab sola scriptura. Ini yang kemudian menjadi pengajaran yang diluruskan kembali oleh Martin Luther, Johannes Calvin, dan bapak-bapak reformasi gereja ketika gereja menyimpang melakukan pengajarannya bahwa orang boleh selamat karena menebus hutang dosa. Tidak bisa. Kita ini selamat karena kasih karunia, anugerah yang harus diimani di dalam Kristus, dan kita bertekun dalam pengajaran. Inilah surat Paulus kepada orang Galatia, supaya orang Galatia sadar, aku orang Kristen, menjadi anak Allah, maka aku harus hidup dalam pengajaran Injil. Apa kata Tuhan Yesus? Bahwa kita itu diselamatkan kalau kita mengingat karya keselamatannya dengan cara dua yang menjadi sakramen yang dilakukan oleh orang Kristen. Apa sakramen yang pertama? Baptisan kudus. Makanya Paulus mengulangi, orang yang sudah dibaptis di dalam Kristus, dia menjadi milik Kristus. Kenapa Paulus mengatakan itu? Karena dia ingat pengajaran dari Rasul Petrus. Karena ada 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Apa itu? Tuhan Yesus mengajarkan perintah langsung yang disebut sebagai sakramen baptisan kudus. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apalagi pengajaran langsung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata,
ketika dia mau mati untuk menebus dosa manusia di dunia ini, dia melakukan perjamuan. Dan dia bilang sama murid-muridnya, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Inilah tubuhku, inilah darahku yang diserahkan kepada maut untuk menebus kamu. Dan ini yang diajarkan oleh para rasul kepada Paulus, dan Paulus pun menekankan ini kepada jemaat Galatia. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, hanya dengan baptisan kudus dan perjamuan kudus, kita sama seperti orang-orang yang dipilih Tuhan Yesus menjadi anak Allah. Jadi jangan ditambah-tambahi pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itulah, apa yang menjadi praktek iman di dalam Injil itu, Paulus bilang, kalau begitu, perhatikan Bapak Ibu, pada ayat yang ke-28. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Apa artinya? Jangan lagi merasa bilang, kami orang Batak, kami lebih baik. Karena orang Yahudi merasa suku Yahudi sebagai bangsa pilihan, itu membuat mereka lupa diri sama Tuhan. Mereka lupa diri sama sesamanya. Orang Yahudi merasa superior sebagai chosen of God, sebagai orang-orang yang dipilih. Padahal orang yang dipilih itu Tuhan Yesus mau menjadi garam dan terang. Karena itulah tidak boleh ada pembedaan. Tidak boleh ada yang merasa lebih hebat sukunya dari suku lain. Sama semua di hadapan Tuhan. Makanya film Ngeri-Ngeri Sedap itu mengingatkan kita, jadilah orang Kristen yang terbuka dengan berbagai suku bangsa. Karena bukan hanya kita saja nanti yang akan dibawa ke dalam kerajaan kekal. Semua suku, semua kaum, semua suku, bahasa pun mendapatkan tempat di hadapan Allah. Makanya film itu akhirnya membuat kita sadar, kita harus buka diri bahwa orang lain, suku lain pun dicintai oleh Tuhan. Tapi kritik saya terhadap film itu satu. Kenapa si Sarma tidak diperlihatkan untuk bisa diterima oleh bapaknya? Itu menjadi kritik saya dalam film itu yang kurang lengkap. Karena dia pergi menjumpai calon parumennya, dia menjumpai anaknya si Gabe, menjumpai anaknya si Sahat. Tapi adakah Pak Domo itu pergi atau bilang sama borunya, Boru Sarma, itunya cintamu si Immanuel itu, kalau itunya Boru, toh emak. Itu poin yang saya lihat. Artinya perempuan belum bisa tuntas dalam paradigma orang Batak. Padahal firman Tuhan bilang tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Sama di hadapan Tuhan. Tapi budaya Batak masih sering sekali mendiskreditkan perempuan. Betul apa enggak, Inang? Jangan ragu-ragu. Betul enggak perempuan? Perempuan itu dianggap nomor 2 dalam budaya Batak. Padahal ada filosofi yang setara. Bukan nomor 2, setara. Itu dari Hanatolu. Kenapa harus 3 tungku itu? Supaya seimbang. Tapi perempuan tidak diperhitungkan. Makanya kenapa tidak ada upaya untuk memberikan pesan moral kepada borunya Sarma? Hanya kepada yang 3 itu. Padahal korban dong Sarma. Betul enggak?
Sarma menangis. Dia ditekan oleh abangnya, ditekan oleh bapak mamanya. Akhirnya dia kegencet. Saking stresnya dia banyak makan dan dia begitu sehat. Coba bayangkan. Bagaimana perlakuan kita sama perempuan? Saya harus sampaikan ini dengan keras karena saya juga lihat itu dalam keluarga kami. Perempuan itu kadang-kadang tidak begitu penting. Apalagi kalau mau kuliah. Hanya anak laki-laki yang disuruh kuliah. Emang perempuan itu nggak boleh kuliah? Bapak Ibu, kita ubah. Kalau kita sudah beriman kepada Kristus, perhatikan firman Tuhan. Tidak ada lagi suku-suku yang superior. Makanya Paulus bilang, hei orang Yahudi, gak ada lagi Yahudi. Hei orang Yunani, kau merasa paling hebat, paling pintar, karena orang Yunani sangat pintar pada masa itu. Gak ada itu. Gak ada tuan, gak ada hamba. Gak ada orang merdeka, gak ada budak. Jangan kita merasa, kau budaknya kau, pembantunya kau. Jangan. Ada orang profesinya lebih rendah dari kita anggap kita semena-mena sama dia. Jangan. Tuhan gak suka itu. Justru orang-orang lemah itu diangkat oleh Tuhan Yesus. Matius 25 ayat 40. Segala sesuatu yang kau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang hina ini, kau melakukannya kepadaku. Berarti Injil itu membuka cara pandang kita supaya kita melihat orang lain sama seperti kita dilayakkan Tuhan. Jangan ada yang merasa, itu orang berdosa itu. Dan si tongi, jangan menghakimi orang lain. Sehingga kita harus membuka iman kita menjadi iman yang inklusif, iman yang terbuka. Kalau suku-suku lain menerima suku kita, maka kita juga harus terima dong. Itu baru namanya fair. Itu baru namanya beriman. Orang lain saja menerima suku kita. Tapi kenapa orang Batak di sana di Bonapasugit, itu masih sulit menerima suku lain? Coba, benar nggak yang saya katakan ini Bapak Ibu? Kenapa orang Batak bisa diterima di Pulau Jawa, diterima di Kalimantan, diterima di Sulawesi, bahkan banyak pejabat-pejabat orang Batak di daerah-daerah sana. Tapi kenapa suku lain itu sulit diterima di Bonapasugit? Ini berarti masih ada yang salah dalam pemahaman orang Batak. Hati-hati, jangan kita masih menganut pengajaran seperti orang Galatia, merasa lebih hebat suku kita, merasa lebih hebat keluarga kita, merasa lebih pantas kita menasehati anak-anak kita. Padahal Opung Domu sudah memberi pesan. Apa pesan Opung Domu ini? Kalau anak berkembang, orang tua juga harus berkembang amang. Itu pesan Opung Domu. Dan itu yang membuat Pak Domu sadar. Anaknya sukses, dia juga harus belajar untuk itu. Sehingga bagaimana kita mempraktekkan? Kita hidup sebagai anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus adalah orang yang hidup dengan sesama, dengan orang lain, dengan menjadi berkat, menjadi garam bagi sekitarnya. Itu yang Tuhan mau. Bukan merasa hebat seperti orang Yahudi. Dan Tuhan gak suka yang begitu. Jadi ini mengajarkan kita, mari kita lihat, kalau ada yang tidak baik dalam budaya kita, dalam keluarga kita harus bercermin dalam firman Tuhan. Tuhan bilang, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi tuan, tidak ada lagi suku yang superior, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan yang merasa hebat. Karena orang Yahudi seringkali berdoa begini, ya Tuhan Allah, aku bersyukur Engkau melahirkan aku sebagai laki-laki, tidak seperti perempuan. Coba, itu dua orang Yahudi. Makanya Paulus bilang,
Aku pun dulu orang Yahudi, aku pun dulu begitu berdoa, tapi dia akhirnya sadar setelah dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Makanya dia selalu peduli dengan perempuan. Dan dia bilang, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan yang merasa lebih pantas sama di hadapan Tuhan. Orang Batak juga begitu. Jangan sampai kita masih melakukan praktek-praktek perempuan itu di bawah dari laki-laki. Tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan yang merasa lebih baik. Semua sama orang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kita setelah dipilih, kita dibaptis, kita menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Maka harus bisa kita imani dan kita praktekkan itu di tengah keluarga. Siapa di sini yang masih belum akur orang tua dengan anak-anaknya? Ini harus jadi cermin bagi kita. Makanya Paulus juga tulis surat kepada jemaat yang lain, Kolose, hai bapak-bapak jangan buat amarah anakmu. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Ini pesan Paulus. Anak-anak juga yang belum kompak, belum bisa baik sama orang tuanya, belajar bagaimana hormat sama orang tua. Sebab kamu pun akan menjadi orang tua kelak. Dan anakmu pun akan hormat kepadamu kalau kau hormat kepada orang tua. Sarma bilang begini, Bang, kenapa kalian laki-laki orang Batak itu gak bisa ngomong dekat kayak abang ngomong sama aku? Mereka duduk-duduk di pinggir danau, kemudian si Domu menghampiri itonya Sarma. Kemana kabarmu dek? Sehat bang. Bang, udah ngomong belum sama Gabe, sama Sahat? Belum. Kenapa kalian gak bisa ngomong? Kenapa kalian gak bisa kompak laki-laki? Ini kan kritik sebenarnya dalam film itu untuk orang Batak. Benar gak bapak-bapak? Kenapa banyak laki-laki gak bisa dekat sama bapaknya? Kenapa anak-anak juga gak bisa kompak abang adik? Ini kritik yang menurut saya sangat positif. Karena itu juga pernah terjadi pada saya. Saya harus menerima adik saya. Saya harus jalin komunikasi dengan dia. Kalaupun kami sudah berkeluarga harus tetap saling kabar-kabari. Gimana kabarmu dek? Itulah pesan firman Tuhan. Yang kalau kita juga tonton film yang ngeri itu, kita dapat pesan moral yang bagus. Bapak-bapak, kita kasihilah istri kita. Jangan seperti ketika Pak Domu dijemput dari Lapo. Dijemput dari Lapo. Tiba-tiba ada laki-laki datang naik sepeda motor. Gandeng aku, gandeng aku, gandeng aku. Aku penasaran, ada apa ini? Gandeng aku, digandeng sama Mama Domu. Rupanya yang datang itu adalah pendeta. Selamat malam, Amang Pendeta. Wah, romantis sekali kalian ya. Romantis sekali kalian, sampai malam-malam pun bergandengan. Jangan cuman di mulut. Karena orang Batak selalu bertopeng. Holong doau. Tapi dalam hati. Hati-hati Bapak Ibu. Ini harus terlihat. Kenapa itu difilmkan? Karena istri juga membutuhkan teladan dari suami yang mengasihi istri. Jangan hanya pulang malam dan tidak mau peduli dengan istri. Istri juga jangan hanya diam dan tunduk sama suami yang demikian. Kalau ada hal-hal yang demikian, itu harus dibicarakan dan sampaikan sama hamba Tuhan. Itu pesan dari film itu. Supaya apa? Supaya terjadi pembaharuan. Jangan mau diam diperlakukan. Tapi ini harus kita bangun di dalam iman. Di dalam bagaimana kita melakukan pengajaran firman Tuhan ini. Karena itu yang Tuhan mau. Kita disebut anak-anak Allah.
kalau kita beriman kepada Kristus. Apa buktinya kita beriman kepada Kristus? Kita menerima orang lain, kita menerima sesama kita menjadi bagian yang sama di dalam Yesus Kristus. Maka marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang terbuka. Kita mulai dari keluarga kita, mulai dari hubungan yang dekat dengan keluarga kita. Baru itu akan kuat di dalam jemaat, di dalam masyarakat. Kalau tidak dimulai dari keluarga, kita akan sulit untuk melakukan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan menyertai dan memampukan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami dituntun oleh pengajaran firman-Mu, sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di Galatia, agar mereka juga jangan keliru mempraktekkan iman dalam persekutuan jemaat. Ada yang merasa lebih baik, ada yang merasa lebih pantas dan lebih layak, tetapi semuanya itu menjadi kesombongan di hadapan Tuhan Allah. Karena itu Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, kalau memang kami adalah orang-orang yang sudah dipilih dan ditebus oleh darah Tuhan Yesus, melalui baptisan kudus dan perjamuan kudus yang kami imani, kami sudah mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Bahwa kami pun disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kami harus melakukan perintah yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Kami harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami, bagi sesama kami, bagi bangsa dan negara kami. Karena itu Tuhan berkati jemaat-Mu, agar kami juga boleh melihat bagaimana kami melakukan praktek iman di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang-orang Batak maupun suku-suku lainnya. Bagaimana kami menganggap suku lain? Apakah kami masih merasa lebih baik daripada suku-suku yang lain? Atau kami menganggap kami lebih benar dari orang lain? Bahkan sering sekali Tuhan kami menganggap laki-laki lebih penting daripada perempuan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami salah mempraktekkan iman percaya kami di dalam kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang begitu besar, tidak memandang status, tidak memandang suku bangsa, tidak memandang profesi, tidak memandang pekerjaan. Semuanya Tuhan kasihi. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa, orang-orang yang dibuang oleh dunia, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan, di minggu pertama setelah Trinitatis ini, firman-Mu juga mengajarkan kami supaya kami hidup di dalam iman kepada Kristus, dan kami menjadi orang-orang yang terbuka, yang sama dengan suku bangsa, yang sama dengan sesama kami. Karena kami orang-orang yang dilayakkan untuk menerima pengampunan dosa, sehingga kami disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kami berseru, ya Bapa, ya Aba, dengarkanlah doa kami, karena kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Bapa, kami mau berdoa untuk semua jemaat-Mu yang boleh beribadah pada minggu ini. Engkaulah yang memberkati kami, sehingga ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus yang menguatkan kami, kami dapat melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam hubungan kami. Kami mau melakukan firman-Mu dengan penuh kasih, karena kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga jemaat-Mu yang bersuka cita pada hari ini, di minggu pertama setelah Trinitatis ini. Kami berdoa buat keluarga Bapak Fernando Simanjuntak Inang Boru Simorangkir. Tuhan memberkati pernikahan mereka, hingga pada hari ini mereka boleh mempersaksikan
bahwa Engkaulah kepala di tengah-tengah rumah tangga mereka. Karena itu Tuhan, berkati Amang dan Inang, Gabe, agar mereka boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa buat Saudari Kartika Eka Pratiwi Boruhutapea. Kami berdoa buat Ibu Yuniasih Beru-Berutu. Kami berdoa buat Bapak Poltak Edison Simanung Kalit. Kami berdoa buat anak Tuhan Leandra Sterne Siregar. Kepada Amang Penatua Radot Simamora, Saudari Lydia Borusitumorang, Saudara Jaya Richard Panjaitan, dan juga Ibu Rismawan Borumanurung. Tuhan, pertambahan umur adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Maka biarlah dalam setiap anugerah itu kami juga mengingat bagaimana kami beriman kepadamu di dalam Kristus Yesus. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun, agar mereka senantiasa terus bertumbuh di dalam iman, berbuah di dalam kasih, yang senantiasa itu menjadi kesukaan di dalam kerajaan-Mu. Karena Tuhan menantikan anak-anak Tuhan selalu bertumbuh dalam iman, berbuah di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang akan menerima pemberkatan pernikahan, karena kami tahu Tuhan, itu bukan tugas yang mudah. Tapi kami mau bersatu hati berdoa buat Saudara Ricky Munte yang Tuhan sudah pertemukan dengan kekasih hatinya yang menjadi perempuan, yang menolong dia untuk menjawab panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Tuhan, hanya firman-Mu, hanya Roh Kudus-Mu yang akan mengajari dan membimbing mereka. Maka biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam pemberkatan pernikahan, sehingga mereka semakin melihat betapa kasih Tuhan begitu besar bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan hidup di dalam setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang menyertai dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita merespon firman Tuhan. Marilah kita angkat pujian kita dengan gembira dan sukacita, karena perubahan yang harus kita nyatakan dalam hidup kita sejak kita menjadi anak-anak Tuhan yang beriman di dalam Yesus Kristus. Kita angkat pujian kita dari PKJ 239. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar.
Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat